Shalom saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan bersuka cita. Sebab Tuhan sendiri yang memerintahkan supaya kita tetap bersuka cita senantiasa, bukan? Walaupun pada saat saya merekam video ini itu pada saat harga minyak lagi naik-naiknya dan terjadi demo di mana-mana. Tapi kita harus tetap bersuka cita sebab Tuhan yang memelihara kita. Dan di sharing kali ini saya mau sharing tentang bersuka cita itu tadi. Tadi pagi saya berangkat kerja naik motor karena saya kan kerjanya itu sales di suatu distributor farmasi. Jadi saya keliling-keliling dari outlet satu ke outlet yang lain untuk menawarkan produk yang harus saya distribusikan itu. Pada saat pagi saya mau berangkat ke kantor, hati saya tuh rasanya kacau ya. Walaupun saya nggak punya balon yang hijau yang meletus, tapi hati saya tetap kacau. Mata saya itu nangis aja di sepanjang perjalanan. Nangis karena ada beberapa hal yang membuat saya itu takut, saya khawatir, saya takut. Terus saya diam, saya berdoa sama Tuhan. Tapi saya di perjalanan itu terus berkaca-kaca. Saya berkata, ya Tuhan, mampukah saya gitu. Saya ini takut gitu. Terus gak ada yang bisa menolong saya kalau bukan Tuhan sendiri. Saya terus bicara sama Tuhan di dalam perjalanan saya. Karena tidak ada jawaban dari Tuhan ya, maksudnya Tuhan tidak bicara apapun. Ya sudah, saya kembali melamun lah, istilahnya saya naik motor tuh sambil melamun. Saya naik motor, melamun, hampir mau sampai ke tempat kerja saya, ke kantor saya. Tuhan tiba-tiba bilang sama hati saya, bilangnya begini, mengapa mukamu muram? Mengapa mukamu terlihat muram, bahkan muram sekali? Sebab engkau tidak percaya. Jadi Tuhan menanyakan sesuatu hal, tetapi Dia sendiri juga menjawabnya. Mengapa mukamu muram, bahkan sangat muram? Karena kamu tidak percaya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saya bingung gitu loh. Saya mau ngomong, enggak, saya nggak muram. Lah ya mana mungkin? Kita nggak pernah bisa membohongi Tuhan. Seperti Sarah yang pernah ditegur sama Tuhan. Mengapa kamu tertawa? Mengapa kamu tidak percaya kalau Tuhan akan memberikan kamu seorang anak di waktu tua? Seperti itu kan. Dan waktu itu Sarah waktu mendengar bahwa malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham, Sarah tertawa. Dan Tuhan mengatakan, mengapa kamu tertawa? Sarah menjawab, tidak, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan berkata, ya kamu tertawa. Jadi ketika Tuhan menegur saya, mengapa mukamu muram, bahkan sangat muram? Karena kamu tidak percaya. Saya teringat, saya mau ngomong sama Tuhan, enggak, saya tidak muram. Tapi saya teringat ketika Sarah membohongi, seperti membohongi Tuhan begitu ya. Tuhan tuh lebih tahu kondisi hati kita. Kita nggak pernah bisa ngeyel sama Tuhan, kita nggak pernah bisa lari dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa hatiku tidak percaya pada waktu itu, dan Tuhan menyuruh saya untuk bersuka cita. Jadi saya memilih untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau saya tidak percaya, maafkan saya Tuhan, ampuni saya yang tidak percaya ini. Dan saya bersuka cita. Saya langsung tarik mulut saya ke samping, saya mau bersuka cita. Ketika ketemu sama teman-teman kantor, ketika ketemu sama atasan saya, biarlah mereka melihat bahwa saya adalah anak Tuhan yang diberkati. Biarkan mereka melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan sesuai dengan pencobaan yang Tuhan izinkan kepada setiap anak-anaknya. Ketika saya sudah sampai kantor, saya
di WA sama teman saya, padahal teman saya itu ada di sebelah saya gitu ya. Dia bilang minta tolong pinjemin aku, dia bilang sejumlah uang. Dia bilang alasannya itu dia mau bayar hutang. Dalam hati saya juga bermuram durja hari ini karena saya harus membayar hutang dan saya nggak tahu uangnya dari mana. Tapi teman saya ini malah meminjam uang kalau dia lagi dikejar hutang. Terus saya bilang gini, tunggu sebentar ya, saya mau screenshotkan ke kamu saldo ATM saya. Lalu saya screenshot ke dia, terus dia bilang, ya sudah itu aja, tolong kamu transfer gitu, besok aku mau kirim kamu, besok aku mau balikan biar aku mau menggadaikan sesuatu. Padahal terkadang teman saya ini adalah orang yang menjengkelkan gitu. Maksudnya terkadang teman saya ini juga tidak mengenakan hati saya, tetapi saya digerakkan Tuhan untuk berbelas kasih kepadanya. Biarlah orang itu, dalam hati saya kasihan gitu, biarlah dia itu tidak sampai dikejar-kejar hutangnya. Padahal saya sendiri juga dalam posisi yang sama. Ya sudah, saya bilang, ya sudah, enggak apa-apa, ini untuk kamu. Udah, dan saya nggak bilang sama dia bahwa saya juga membutuhkan uang untuk membayar hutang. Saya transfer dia. Kemudian saya berangkat untuk berkeliling, saya ke suatu tempat dulu. Terus saya lupa gitu loh bahwa saya janjian sama teman saya untuk saya kan juga terkadang menjual barang-barang online juga, dan teman saya ini sudah mau COD-an nanti malam ya gitu. Waduh, saya lupa, saya nggak punya uang. Aduh, uang terakhir saya sudah saya transferkan ke teman saya. Ya bahkan uang makan aja nanti ini cukup nggak ya buat makan serumah gitu di hari ini. Aduh. Terus Tuhan bilang, coba cek saldo gitu. Saya bilang, kan saldonya sudah saya transferkan sama teman saya. Mana bisa saya nggak cukup lagi saya ambil. Tapi saya nurut aja gitu sama Tuhan. Saya cek, saya kaget sekali gitu. Ada yang transfer saya persembahan kasih kepada saya pada hari ini tanggal 4 Januari 2002. Ya puji Tuhan, saya tidak pernah menilai nominal ya, karena ada seseorang yang menilai nominal itu terlalu sedikit atau terlalu banyak. Tapi bagi saya semua nominal yang ada yang masuk ke dalam saldo saya itu semua banyak. Karena ibarat kita itu haus sekali ya. Ada orang yang tidak menghargai air karena di tempat itu berlimpah-limpah, tetapi ada yang menghargai segelas air saja karena dia tinggal di padang gurun. Bagi saya itu seperti itu. Berapapun yang saudara-saudari itu kirimkan kepada saya sebagai persembahan kasih atau donasi, itu begitu berharga bagi saya. Saya bisa bilang langsung itu, saya langsung menangis. Tadinya saya bermuram durja, menangis meratap gitu ketika Tuhan menegur saya. Saya tidak percaya sama Tuhan ya, sebagai manusia dengan daging ini. Kerap sekali memang saya kurang percaya sama Tuhan, bahkan tidak percaya meskipun Tuhan setiap hari memberikan mujizat kepada saya. Tetapi di saat-saat gentirnya, di saat getir-getirnya, di saat saya kepepet-kepepetnya, di situ saya masih merasa sangat khawatir dan merasa sangat bermuram durja seperti itu. Jadi kesaksian saya ini benar adanya bagi teman-teman yang saya tidak pernah mengenal, teman-teman di luar sana yang pernah membantu atau transfer saya ke nomor rekening saya. Semua itu sangat bermanfaat. Semua itu saya tidak bisa pernah membalasnya, tetapi saya terus mendoakan teman-teman, biarlah Tuhan yang tidak berhutang itu, Tuhan yang berlimpah kasih setia itu, membalaskan kepada saudara-saudara berlipat-lipat ganda. Saya terharu sekali dengan cara Tuhan dan dengan Anda semua
yang mau taat kepada Tuhan untuk membantu saya. Untuk apa uang yang saudara-saudara transfer kepada saya? Saya akan menceritakannya lebih detail lagi di sharing berikutnya. Tapi di sharing kali ini saya ingin berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara yang sudah mentransfer saya, yang sudah subscribe saya, yang sudah share video YouTube saya ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang saat ini memiliki pergumulan yang sama dengan saya atau bahkan yang lebih berat dari saya, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hidup kita ini. Ya, bahkan apa ya? Pertaruhkanlah hidup ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin memberi ular kepada anaknya saat dia minta roti. Jika bapak yang tidak baik saja, jika orang tua yang tidak baik saja di dunia ini mengerti pemberian yang baik pada anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, dia sangat mengerti kepada kita, sangat mengerti. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa bagi orang-orang yang memberkati saya. Tuhan, berkati secara berlimpah dalam nama Yesus. Memberkati teman-teman secara berlimpah. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan yang sama dengan saya, yaitu hutang piutang, yaitu pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anak, pergumulan tentang anak yang tidak bisa diatur, anak yang memberontak, di dalam nama Yesus mau berdoa juga buat mereka ya Tuhan. Teman-teman yang menyaksikan ini pun diberikan kekuatan, diberikan hati yang murni, diberikan motivasi yang suci, yaitu terus menyembah Engkau, terus ingin mengenal Engkau, sekalipun jawaban Tuhan belum kami terima sepenuhnya, tapi kami percaya bahwa jawaban Tuhan itu akan kami terima tepat pada waktunya, indah pada waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel Ivi Lewihana, dan jika sharing saya ini memberkati, bisa di subscribe, komen, like, and share ke teman-teman yang lain. Dadah, selamat bertemu kembali di sharing-sharing Ivi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.